Sit down, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before starting our material today, please let's pray together. Pray. Let's pray together. Let's pray together. Finish. Okay, thank you. First, listen to your name. Dengarkan namanya. Saya absen dulu. You mention one by one your name. Abdul Rohim Tolim. Present. Adriansyah. Alfian Abdullah. Absen. Gabriel. Present. Dennis Kar. Reki Kadir. Yukif Ibrahim. Indonesia. Alsa. Claudia. Marastian Lakolu. Maktira Bilkis. Maktria. Maulin. Nagita. Putri Fatia. Selamat Talib. Siti Fadila. Sri Milani. Sik. Okay, how are you today? My body, my heart, fresh. Jadi, insyaallah untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajaran untuk lampau. Nah, harapannya nanti setelah selesai pembelajaran ini kalian mampu mengidentifikasi rekonteks, menganalisis rekonteks, kemudian menyusun sendiri teks rekonnya. Paham ya? Jadi itu nanti harapannya. Jadi nanti sementara berjalan pembelajaran ada yang bertanya, silakan langsung bertanya. Kalau ada yang tidak ingin dicapai dari semua program proyek Pancasila, ada beriman, berkompromi, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Semua akan di. Kemudian materi yang akan dipelajari, materi konteks itu harapannya nanti secara umum kalian bisa gunakan, entah itu secara lokal. Kalian mau menceritakan, misalnya siapa yang nonton bola kemarin? Who was watching football? Kalau ada misalnya nonton bola, boleh ceritakan tentang bola itu. Apa yang kalian lakukan di masa lalu, itu yang kalian paham ya? Nanti. Baik, untuk karena di sini saya akan bagikan materi tentang di konteks. Kalau karena jaringan terputus, maka terganggu. Saya pakai ini saja. Satu orang. Ya, satu orang. Baik, sementara dibagikan, rekonteks ini dalam bahasa Inggris itu menceritakan suatu cerita atau tindakan di masa lampau. Kemudian biasanya ini menceritakan pengalaman seseorang. Jadi nanti bagaimana kalian bisa menceritakan pengalamannya masing-masing. Tapi pengalaman itu yang menurut kalian memang menarik. Atau bisa saja embarrassing moment, atau namanya momen yang
paling memalukan menurut kalian? Ada kejadian yang paling memalukan menurut kalian yang bisa diceritakan, yang bisa menjadi bahan kelucuan atau lucu untuk kita? Boleh. Tujuannya adalah untuk menghibur pembaca. Nah, jadi di konteks itu bertujuan untuk menghibur bagi yang membacanya nanti. Jadi nanti kalian menceritakan hal yang lucu bisa, hal yang menarik menurut kalian, kemudian bisa dihibur pembacanya. Selain dari itu, teks ini juga bertujuan. Oke, ciri-cirinya. Yang pertama, untuk ciri-ciri di konteks itu menggunakan bentuk lampau. Saya sudah pernah kasih ya pada materi sebelumnya. Kata kerja lampau, misalnya studi menjadi study ditambah ed. Menggunakan adverbial yang mengungkapkan waktu. Waktu itu berarti kalau sudah lampau juga. Contoh, 2 hari yang lalu, 1 tahun lalu. Jadi ada suatu hari, itu namanya penanda waktu. Suatu hari saya pergi ke pasar bersama orang tua saya. Saya di pasar membeli ikan yang besar. Itu yang menjadi nanti orientasinya. Nanti di isinya dijelaskan di pasar itu apa kejadiannya. Makanya kemudian yang ketiga ada reorientasi atau penutup cerita. Orientasi itu menjelaskan latar belakang ceritanya. Misalnya Ilyas pengalamannya apa ya? Yang lewat-lewat ini yang mungkin menarik untuk diceritakan. Pakai bahasa Indonesia dulu. Ada nggak kejadian baru-baru ini yang bisa kalian ceritakan kepada teman-temannya? Pengalaman baru-baru ini mungkin bisa saja 1 tahun lalu boleh, 2 bulan yang lalu boleh, atau tadi boleh juga. Hal yang bisa diceritakan. Coba satu saja, tidak usah dijelaskan, cuma apa? Contoh, apa? Main hujan. Kan kejadian masa lampau. Main hujan-hujanan. Itu nanti orientasinya dijelaskan dulu. Kemarin saya main hujan-hujan bersama teman saya. Itu orientasi. Latar belakangnya dulu. Saya main hujan-hujan itu karena mumpung misalnya hujan deras, asik untuk bermain. Itu orientasi. Perhatikan di bukunya, di kertas yang saya bagikan, yang warna kuning itu orientasinya. Event itu adalah kejadian. Event itu adalah kejadian. Jadi rentetan peristiwa di situ ceritakan semua. Ceritakan semua event kejadian yang terjadi sama kalian. Paham maksudnya ya? Nah, itu event kejadian. Nanti di penutupnya itu adalah kesimpulan cerita. Contoh yang sudah dibagikan ini tentang pencuri. Orientasinya 3 hari yang lalu saya pergi ke pasar tradisional membeli buah-buahan dan sayuran dan seterusnya. Jadi itu secara orientasi dulu, pengenalan latar belakang cerita dulu. Kejadiannya di situ saya menanyakan ke penjual buah-buahan apa yang terjadi sebenarnya, dan dia mengatakan bahwa pencuri itu mencoba mencuri dompet seseorang, tapi untungnya dia tidak beruntung. Seseorang melihatnya kemudian berteriak keras, tiba-tiba ramailah orang-orang kemudian ditangkap. Jadi itu tentang pencuri, kejadiannya seperti apa pencurian itu diceritakan. Latar belakang bahan awal cerita. Ya? Mengerti sampai situ? Jadi ceritakan sedikit dulu, bukan inti ceritanya. Inti ceritanya nanti event. Di paragraf keduanya itu nanti namanya event atau kejadian. Di kesimpulannya kita hanya menyimpulkan cerita. Ini contohnya pencuri, ini cerita tentang pencuri.
It was a pity event. Itu adalah kejadian yang sangat kasihan dan saya berharap itu tidak terjadi lagi. Seperti itu ya. Kalau misalnya tentang hujan-hujanan tadi, saya punya hujan-hujanan kemarin bersama teman saya. Kemudian kejadiannya apa? Apa yang bekerja saat hujan-hujan itu? Kesimpulannya, saya sangat senang dan mudah-mudahan besok hujan lagi saya begitu. Begitu ya? Paham semua? Oke, terima kasih. Selanjutnya, itu jadi pegangan sebagai bahan untuk nanti membuat tugasnya. Nah, di rekonteks ini saya tambahkan bahwa di rangkaian rekonteks itu dia memakai nanti namanya conjunction atau kata sambung. Jadi kalau bercerita itu kan kemudian setelah itu dan begitu kan, akhirnya saya misalnya itu kata sambung itu akhirnya kemudian dan itu namanya kata sambung. Nah sekarang ada yang bertanya, silakan. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian contoh-contoh yang saya berikan, mungkin ada yang bertanyakan, silakan bertanya. Sudah mulai? Oke, silakan. Ya. Jadi nanti pertama tulis bahasa Indonesia dulu, kemudian disiapkan ada kamus. Nanti kalau ada HP silakan ambil HP-nya untuk dibuat LKPD-nya, diisi LKPD-nya, ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Jadi tidak perlu panjang-panjang, ya. Yang penting dia ada, kalian sudah tahu bagaimana membuat di konteks itu. Ada pembukaannya atau latar belakangnya dulu, baru kejadiannya apa, baru kesimpulan. Jadi ceritakan saja tentang kalian. Kalau kalian mau ceritakan orang lain karena agak susah, tentang kalian saja supaya gampang mau cerita. Ya, nanti tinggal ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Oke, ada lagi? Ya, ya. Jadi urutannya begitu. Ada orientasinya, latar belakangnya dulu, baru event itu kejadian, peristiwa yang mau diceritakan. Misalnya tentang hujan-hujan, apa yang terjadi pada saat hujan-hujan itu? Ya, diceritakan di situ dalamnya. Kalau pengenalannya latar belakangnya itu cuma sekadar menceritakan bahwa kemarin saya melakukan ini, belum isinya, belum peristiwa yang terjadi, baru diperkenalkan yang mau dicerita. Paham ya? Paham, Claudia? Resti? Gabriel? Ya, itu bahasa Indonesia, tapi nanti tugasnya kalian adalah bahasa Inggris. Diceritakan dalam bentuk bahasa Inggris kan. Kita belajar bahasa Inggris. Oke. Resti? Ya, boleh. Tapi nanti ada LKPD saya ini. Mau catat-catat ke situ silakan, tapi nanti saya bagikan untuk tugasnya. Oke, sekarang saya mau bagi kalian dari beberapa kelompok. Nanti caranya adalah jadi kerja kelompok, tapi masing-masing buat ceritanya masing-masing. Kemudian di kelompok kalian nanti itu tunjuk satu orang untuk presentasi, menceritakan apa yang sudah terjadi sama dirinya. Misalnya kelompoknya Indias mau dengan Dennis, kemudian 3 orang ini menentukan satu yang akan presentasi, contoh gitu. Ya, saya akan bagi kelompoknya. Saya akan bagi menjadi 3 kelompok saja. Ya, ya kelompok 6 orang. Ada berapa yang tidak ada tadi? 3, berarti tinggal 15. Berarti 5 orang. Oke, laki-lakinya sendiri 5 orang. Laki-lakinya kumpul laki-lakinya. Kemudian di sini Maureen, Alsa dengan Setia. Di sini 5 orang. Ini Alsa akan satu kelompok. Oke, ayo silakan berkumpul dengan kelompoknya. Kalian masing-masing membuat cerita tentang
pengalamannya masing-masing. Jadi caranya, di sini kalian tulis nama, kemudian kelas berapa. Oh ini. Nanti tulis LKPD-nya di situ, ada orientasi, ada event. Jadi tidak usah banyak-banyak, yang penting intinya dapat, ya. Intinya dapat. Kalau ada nama, kasih nama grup boleh, atau nomor grupnya boleh, kasih nama grupnya silakan. Kemudian kelas berapa. Petunjuknya adalah tulislah recount teks tentang pengalaman masing-masing. Jadi nanti bisa diskusi. Saya mau ceritakan tentang ini. Kalian bisa diskusi. Berarti kejadiannya aku kira-kira ini bagus untuk saya tulis. Jadi Pak Guru, maksudnya satu kelompok Semua bikin. Tapi kalian diskusi sama teman-temannya. Nanti cerita yang paling menarik itu kira-kira bisa dipresentasikan siapa? Ditentukan satu orang nanti yang bisa presentasi di depan. Ya? Paham? Oke, caranya adalah sama dengan contoh di situ, ada judul orientasinya apa, kemudian eventnya apa, reorientasinya apa. Sama dengan contoh yang dari kertas ini. Ya? Ya, tulis nama masing-masing, kemudian kelas. Silakan dimulai. Nggak usah tanya-tanya. Oke, silakan. Mau menceritakan tentang apa? Ya. Kan banyak kejadian yang sudah lewat. Itu bisa diceritakan semua. Contohnya apa yang menarik menurut saya? Yang kurang paham tanya yang paham. Ya. Boleh langsung bertanya sama saya, silakan. Ya, ada sampai Julia baca Robin. Oke. Berarti yang cerita apa berarti ya? Ada cerita yang tidak menarik, kasih menarik cerita. Karena ini apa tujuannya dari konteks? Apa? Yang baca tertarik dan tertimbun. Ya. Jadi bagaimana membuat cerita itu supaya yang baca nanti tertarik, terkesan, terhibur? Oke, silakan. Terlalu lama dipikir, nama selesai. Banyak yang besok-besok saya masih mau ulang ini. Saya mau ulang ini. Itu kalau itu kan biasanya 80 nih. Makanya saya kasih simulasi ini. Siapkan. Ini saya mau. Ya, waktunya nanti saya kasih peringatan. Waktunya sudah selesai. Silakan dikerja.
Oke, kasih selesai dulu satu orang supaya bisa langsung presentasi. Yang lain kan boleh supaya waktunya menghemat lagi. Menyelesaikan satu orang. Selesaikan dulu satu cerita, baru nanti kita lanjutkan untuk masing-masing cerita. Terserah, banyak sekali. Pokoknya yang penting kejadiannya adalah apa? Mau tadi, mau kemarin, sama. Boleh, yang penting kan sudah lampau. Itu lampau. Kemarin itu lampau nggak? Kemarin itu sudah terjadi itu belum? Sudah. Itu yang penting sudah terjadi. Apapun itu, silakan cepat. Kalau sudah yang selesai, silakan langsung naik presentasi betul. Presentasi apa dulu, Pak Guru? Latar belakang cerita. Jadi diperkenalkan saja, perkenalan cerita saja, latar belakang ceritanya seperti apa. Nanti kejadian-kejadiannya di paragraf kedua. Membantu bagaimana nih model? Pak Guru bagaimana? Baik, ceritakan tentang apa Adil? Apa? Pantai apa? Jadi di latar belakangnya dulu. Misalnya di bulan, misalnya di tahun lalu, cerita gitu dulu. Itu latar belakang kisahnya. Nanti di event itu ceritakan apa yang kalau di sana. Karena kamu seperti ini, memang ada kejadian yang menarik di situ, menceritakan itu, ceritakan sama di event. Ini satu paragraf kedua, jadi diceritakan seperti itu. Boleh. Jadi tulis dulu latar belakang ceritanya, baru eventnya itu kejadian-kejadian mungkin ada kejadian lucu atau sisipkan di event. Ya, sama dengan ini. Jadi ada latar belakang ini, latar belakang cerita. Baru ini kejadiannya ini warna biru, baru ini kesimpulannya. Kemudian saya harap ini tidak jadi itu penuh kata-kata seperti itu.
Bikin transfer kan itu yang susu-susu itu. Boleh, silakan. Pokoknya yang penting kejadiannya sudah lewat. Morin cerita apa Morin? Masa tidak ada cerita? Pastikan sudah berlalu waktunya Morin. Kemarin apa? Minggu lalu apa? Pas kamu lahir, Mak. Masa sudah umur begini tidak ada yang bisa dicerita Morin? Yang penting kan ya. Oke, tentang apa Oke? Mau cerita tentang apa Oke? Cerita waktu Oke ikut lomba boleh? Kamu ada tidak bisa cerita ya? Waktu ikut lomba di kota, ada yang pengalaman di berapa kali? Pengalaman yang bisa dilupakan? Silahkan, yang penting kejadiannya kan sudah langsung. Kejadiannya makin singkat-singkat. Kuala. Oke, kerja cepat. Jadi sudah boleh tentukan satu orang untuk presentasi. Kalau di sini Rifki, di sini Bilkis, di sini Gloria sudah Gloria? Gloria cerita tentang apa Gloria? Ya? Tentang apa Gloria? Oke. Nanti kelompok ini Gloria. Itu kamu sebenarnya kamu. Iya. Dalam bahasa Inggris kesimpulannya apa? Penutup ceritanya. Mungkin penutupnya mudah nanti saya bisa dapat lebih banyak lagi ya. Boleh oke. Yang menarik. Nanti ketika kelompok lain berdiskusi di atas menjelaskan materinya, hasil diskusinya, kelompok lain bertanya. Tentang apa? Cerita tentang apa?
Oke, masih ada yang masih terkendala? Sudah proses menulis. Oke, nah. Siapa lagi? Tanya ke Eki tentang apa yang diceritakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya join Pertusamin Junior School 2 Wamanasi. Saya happy kan join Pertusamin itu berproses of Pertusamin itu banyak privilege yang saling membantu fellow order dan dengan get the model of the yang terget jawab fields bikin kan mandiri event of Pertusan itu banyak generasi yang ekstremisme point and melakukan of Pertusan itu kejadiannya ada seseorang kakak beradik kerasukan soal student joiner di School 2 Wamanasi Pak dari Toyot Putih genesasi itu soleston for kita Oke, aplaus dulu untuk Eki. Jadi ini perwakilan dari kelompoknya Eki. Itu menceritakan Perjusami beberapa waktu yang lalu. Intinya di kejadian itu ada 2 orang yang kesurupan selama proses perkemahan. Oke. Ada yang bertanya? Boleh saran, boleh bertanya. Mungkin di teks yang dibacakan mau ada yang ditambahkan atau ditambahkan. Silakan. Dari kelompoknya Bilki silakan bertanya ke Eki atau berikan saran. Silakan. Saran lebih bacaan bahasa Inggris lebih cara pengucapan. Kelompoknya apa tadi? Tidak komentar. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the next group. 3. Nah ini kan masih individu yang mau diskusikan. Nanti saya akan ini satu kelompok satu kejadian yang memang menarik untuk dibahas. Satu kelompok satu kejadian. Jadi kalian sama-sama mencari.
hasil dari Claudia. My experience, I was got a university balance for 2 years old. Then when I was in elementary school, even at that time I was still in the Lautera Grade of elementary school, basic school. When I come home after my friend and I walked home. In the middle of the three friends, I got home. I was on the edge of the farm. When I found the friend, I was happy loud. Me and my friend, we all friends that I champion Oke, upload dulu. Ada. Ada tanggapan dari orang lain? Tidak ada, lanjut. Soalnya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu playing in the rain until why come from school. Orientation. Yesterday, when we come home from school, this came Suman brought until when start blowing hard. Even the rain fell hard, and finally we were in the rain together. In the midst of the pouring rain, we held hands and sang together. Finish the Presentation. presentation. Planning in the rain with friends will be an extinct and unforgettable memory. Oke, upload. Ada tanggapan? Oke, please. Jadi itu tentang hujan. Itu tentang hujan tadi. Hujan. Hujan keras. Oke, let me now for individual working. For your individual duty, I will bersama satu kejadian yang menurut kalian bagus untuk diceritakan satu kelompok. Nanti akan ditukar ke kelompok lain untuk diperiksa. Jadi nanti caranya adalah kelompok lain akan memeriksa lengkap tidak orientasi event dan orientasinya. Oke, silakan diskusikan apa yang akan dibahas. Ya. Atau satu saja di situ, tinggal mau lanjutkan mau disepakati terserah. Atau begini, kelompok tiga ini nanti buat satu proyek tentang rekonteks
terserah mau gunakan Canva atau mau gunakan HP kalian mau video, terserah. Tapi hasilnya itu nanti dari 5 kelompok ini, 3 kelompok ini 5 orang, itu nanti kelihatan semua yang jobnya. Kalau misalnya video berarti semua nampak di video itu. Kalau misalnya suara, semua harus ada suaranya. Jadi tugasnya boleh dalam bentuk gambar, tapi semua ada fotonya di sini. Buat recount teks, ada teks recountnya. Kalau dia bentuk fotografi, berarti di situ ada untuk kelompoknya bentuk foto. Ya, contoh recount teksnya di atas, baru fotonya kalian. Kalau dia video, berarti kalian sisip kata-kata di situ di videonya, kemudian kalian tampil di videonya dalam bentuk di konteks yang kalian sudah bikin. Paham? Jadi boleh bentuk video, boleh bentuk fotografi, boleh bentuk suara. Ya, oke. Selanjutnya, sudah tahu proyeknya? Selanjutnya saya akan bagikan, minta tolong seorang untuk refleksi pembelajaran hari ini. Bagikan rekan-rekannya. Ketika ada pertanyaan, jawab singkat. Silakan di situ tulis nama, kelas, kemudian dijawab pertanyaannya. Kalau yang suka video, silakan video. Bobo, oh, video pada di Jadi boleh dia video bentuk materi konteks. Jadi kalian bikin contohnya sendiri, penjelasannya sendiri, boleh. Tapi ada kalian di situ. Entah suaranya kalian kan atau apa. Semua kelompok. Oh, kalian mulai. Boleh bikin sekolah. Dan itu sudah memberikan ke depan, karena itu nanti dijalankan. Oke, silakan tuliskan refleksinya. Nanti ada batas waktu proyeknya ya. Yang ke depan sudah selesai. Pertanyaan. Kalian bertanya. Oke, silakan.
Oke, silakan dikumpul. Yang kepilihnya tadi, yang tugas masing-masing. Kumpul juga itu ini. Tugas masing-masing. Ya, atau tidak usah. Ingat tugas kelompoknya. Oke, baik. Sudah cukup untuk hari ini. I think enough for today. And let's pray before finishing our material today. Berdoa sebelum kita tutup. Berdoa. Silakan pimpin. Okay, thank you. And I remind you, saya ingatkan kembali, your project, thank you, before the next Tuesday, yeah, the next Wednesday. So, tugasnya apa? Bikin video atau foto atau media apapun itu, kalian bisa gunakan HP, bisa gunakan Chromebook, apa mau gambar langsung juga, warna langsung silakan. Yang penting di dalamnya ada konteks. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.